Orang yang pertama kali menolak qiyas adalah Ibrahim bin Sayyar An-Nadham Al-Mu'tazili, seorang tokoh Mu'tazilah. Selain sebagai tokoh Mu'tazilah, An-Nadham juga terkenal fasik, pecandu khamr, dan banyak memiliki akidah-akidah kufur dan menyimpang. Akidah Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an dan kebohongan Salafi Wahabi. Dasar-dasar hukum agama menurut ulama salaf yang soleh. Dasar-dasar pengambilan hukum dalam Islam sejak generasi salaf lebih dari 20. Dari sekian dasar itu ada 4 yang disepakati oleh mereka, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sementara kaum Salafi Wahabi membatasi hanya kepada Al-Quran dan sunnah saja. Mereka hampir tidak pernah menyebut ijma. Sedangkan qiyas seakan menjadi musuh mereka dan dianggap sebagai sumber bid'ah. Nah, dalam konteks ini berkaitan dengan dasar-dasar pengambilan hukum dalam agama, Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an menjelaskan. Dalam kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu karangan Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Imam Asy-Syafi'i berkata tentang dasar-dasar ilmu agama. Qaulus Syafi'i fi usulil ilmi. Perkataan Imam Syafi'i tentang dasar-dasar ilmu agama, maksudnya dasar-dasar hukum agama. Imam Syafi'i berkata, al-aslu Qur'anun aw sunnatun, fa illam yakun faqiyasun alaihima. Dasar agama itu adalah Al-Qur'an atau sunnah. Kalau tidak ada Al-Qur'an dan sunnah, maka qiyas pada Al-Quran dan Sunnah. Wa idza tasara al-haditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahal isnadu bihi fahuwa sunnah. Apabila hadis itu bersambung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sanadnya sahih, maka itulah sunnah. Wal ijma' akbaru minal khabaril munfarid. Sedangkan ijma' lebih besar atau lebih kuat daripada hadis ahad. Ini pendapat Imam Syafi'i tentang dasar-dasar hukum agama. Al-Quran, sunnah, qiyas, dan ijma'. Orang-orang Salafi Wahabi kebanyakan menolak hukum-hukum agama yang didasarkan pada qiyas dan ijma. Penolakan Salafi Wahabi terhadap qiyas terkadang dengan bahasa tidak ada tuntunan dari Nabi. Padahal itu qiyas. Itu juga kitab ini, Tamhid, cara kita bertauhid ini. Karena kitab bertauhid ini tahu nggak isinya? Tidak ada isi kecuali Al-Quran dan hadis-hadis. Coba lihat matan kitab bertauhid. Kemudian syarah akidah saya juga begitu. Saya sampai memulai dengan ayat-ayat Al-Quran semua tentang akidah, kemudian hadis-hadis. Dalam kita menjalani kehidupan ini, apakah kita berakidah, beribadah, berdoa, atau yang lainnya, semua aktivitas kehidupan kita itu harus kita kembalinya kepada Quran, kepada Sunnah. Apakah demikian membuktikan Salafi Wahabi itu lebih sunnah atau mengikuti salaf? Jelas tidak. Hal itu justru menjadi bukti kebodohan Salafi Wahabi. Qiyas telah diamalkan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, Ibnu Abbas, dan lain-lain radhiyallahu anhum. Qiyas juga menjadi salah satu sumber hukum yang disepakati oleh para ulama salaf yang soleh bersama Al-Quran, sunnah, dan ijma. Apabila Salafi Wahabi menolak qiyas seperti yang selama ini mereka sampaikan, maka siapakah panutan Salafi Wahabi dalam menolak qiyas? Orang yang pertama kali menolak qiyas adalah Ibrahim bin Sayyar An-Nadham Al-Mu'tazili, seorang tokoh Mu'tazilah. Selain sebagai tokoh Mu'tazilah, An-Nadham juga terkenal fasik, pecandu khamr, dan banyak memiliki akidah-akidah kufur dan menyimpang. Sehingga beberapa ulama Mu'tazilah sendiri menulis buku-buku yang mengkafirkan An-Nadham, seperti Abul Hudzail Al-Alaf. An-Nadham adalah tokoh pertama yang menafikan ijma' dan qiyas, dan diikuti oleh banyak golongan khawarij masa lalu. Sekarang orang-orang Salafi Wahabi juga tidak mau ketinggalan mengikuti jejak kaum Khawarij dengan menjadi pengikut An-Nadham yang menafikan qiyas.